Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleni Status Wahdini dengan NPM C1C02218. Di sini saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Ingin membuat video pembelajaran Akuntansi Keuangan 1 untuk tugas UAS yang diampu oleh dosen Bapak Madani Hatta, SE MSc Akasiku. Video yang akan saya buat adalah dari PT dari bersaudara BBK. Dan materi pertama yang akan saya bahas adalah laporan posisi keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari laporan posisi keuangan itu sendiri. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama. Materi pertama pada laporan posisi keuangan adalah aset. Aset sendiri adalah harta yang berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Di sini ada dua macam aset. Yang pertama ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang termasuk aset lancar di sini yang pertama ada kas dan bank, yang dimana pada tahun 2021 nilainya adalah 102 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 125 juta sekian. Yang kedua ada investasi jangka pendek dengan nilai pada tahun 2020 adalah 6 miliar sekian, sedangkan pada 2021 di sini tidak ada. Selanjutnya adalah piutang usaha pihak ketiga, yang pada tahun 2021 nilainya adalah 457 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 4 miliar sekian. Selanjutnya adalah piutang lain-lain pihak berelasi. Pada tahun 2021 nilainya adalah 9 miliar sekian, dan pada tahun 2020 5 miliar sekian. Selanjutnya ada persediaan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 44 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 47 miliar sekian. Dan yang terakhir ada uang muka pembelian. Di sini pada tahun 2021 nilainya adalah 41 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 37 miliar sekian. Dan langkah yang terakhir yang dapat kita ambil adalah menjumlahkan aset-aset ini tadi pada tahun 2021 dan pada tahun 2020. Tahun 2021 jumlahnya adalah 96 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 94 miliar sekian. Oke, lanjut. Di sini ada aset tidak lancar. Pertama ada taksiran tagihan pajak. Pada tahun 2021 nilainya adalah 72 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 4 miliar sekian. Yang kedua ada properti investasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 616 juta sekian pada tahun 2021 dan 462 juta sekian pada tahun 2020. Di sini nilainya pada tahun 2021 adalah 6 miliar sekian, dan pada tahun 2020 juga 6 miliar sekian. Yang ketiga ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar sekian pada tahun 2021 dan 845 juta sekian pada tahun 2020, yang dimana nilainya pada tahun 2021 adalah 3 miliar sekian, dan 2020 nilainya adalah 4 miliar sekian. Dan yang keempat adalah aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 41 juta sekian pada tahun 2021 dan 19 juta sekian pada tahun 2020.
Di sini tahun 2021 nilainya adalah 66 juta sekian, dan 2020 nilainya adalah 88 juta sekian. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 113 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 138 juta sekian. Yang terakhir ada aset lainnya. 2021 nilainya adalah 19 juta sekian, dan 2020 nilainya adalah 19 juta sekian. Oke, sekarang jumlahkan terlebih dahulu aset tidak lancarnya. Pada tahun 2021 aset tidak lancar berjumlah 10 miliar sekian, dan 2020 aset tidak lancar berjumlah 15 miliar sekian. Nah, sekarang jumlahkan antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Pada tahun 2021 jumlah aset tidak lancar dan aset lancar adalah 106 miliar sekian, dan 2020 berjumlah 110 miliar sekian. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Di mana arti dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk penjualan bersih, di sini nilainya pada tahun 2021 adalah 5 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 74 miliar sekian. Pada beban pokok penjualan 6 miliar sekian, dan 2020 73 miliar sekian. Laba brutonya adalah 1 miliar sekian, dan 2020 laba brutonya 96 juta sekian. Selanjutnya beban operasional. Di sini ada beban penjualan dengan nilai 311 juta sekian pada tahun 2021, dan 2020 nilainya adalah 2 miliar sekian. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Pada tahun 2021 nilainya adalah 2 miliar sekian, dan 2020 nilainya adalah 3 miliar sekian. Ini ada laba atau rugi usaha dengan nilai 4 miliar sekian pada tahun 2021, dan 2020 nilainya 5 miliar sekian. Selanjutnya pendapatan atau beban lain-lain. Di sini ada pendapatan lain-lain dengan nilai pada tahun 2021 adalah 6 miliar sekian, dan 2020 nilainya adalah 8 miliar sekian. Selanjutnya beban keuangan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 775 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 954 juta sekian. Yang ketiga ada beban pajak final. Pada tahun 2021 nilainya yaitu 24 juta, dan 2020 pun sama yaitu 24 juta. Selanjutnya beban lain-lain. Pada tahun 2021 nilainya adalah 1 miliar sekian, dan pada tahun 2020 nilainya 973 juta. Oke, di sini selanjutnya ada laba sebelum pajak. Dengan nilai pada tahun 2021 209 juta sekian.
Sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 551 juta sekian. Selanjutnya adalah manfaat atau beban pajak. Di sini ada pajak kini yang pada tahun 2021 nilainya adalah 62 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 192 juta sekian. Yang kedua ada pajak tangguhan, di mana pada tahun 2020 nilainya adalah 21 juta sekian. Sehingga jumlah pajaknya pada tahun 2021 adalah 62 juta sekian, dan pada jumlah beban pajak maksudnya pada tahun 2021 nilainya adalah 62 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 171 juta sekian. Selanjutnya ada laba bersih tahun berjalan yang pada tahun 2021 nilainya adalah 147 juta sekian, dan pada tahun 2020 nilainya adalah 379 juta sekian. Selanjutnya ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Pada tahun 2021 nilainya adalah 104 juta sekian, sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 167 juta sekian. Selanjutnya, pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yang pada tahun 2021 nilainya adalah 5 juta sekian, sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 32 juta sekian. Selanjutnya, jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 98 juta sekian, sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 135 juta sekian. Dan yang terakhir adalah jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 246 juta sekian, sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 244 juta sekian. Dan laba perpisahan dasar pada tahun 2021 itu 0, sedangkan pada tahun 2020 itu 1. Kenapa laba perpisahan dasar pada tahun 2021-nya 0 dan pada 2020-nya 1? Karena pada tahun 2021 0 itu karena perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam periode yang diukur, sehingga laba yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar menjadi 0. Nah, kalau yang satu ini berarti bahwa perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membagikan laba tersebut kepada setiap saham yang beredar. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas pendanaan. Kita mulai dari arus kas aktivitas operasional terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada kas diterima dari pelanggan. Pada tahun 2021 nilainya adalah 15 miliar sekian, dan 2020 nilainya adalah 72 miliar sekian. Yang kedua ada kas dibayar kepada pemasok, nilainya adalah 14 miliar sekian dan 78 miliar sekian. Selanjutnya yang ketiga ada kas dibayar kepada karyawan, nilainya ada 1 miliar sekian dan 7 miliar sekian. Yang keempat ada pembayaran bunga, di sini ada 775 juta sekian dan 954 juta sekian. Yang kelima ada pendapatan bunga, nilainya adalah 54 juta sekian.
dan 173 juta sekian. Yang keenam ada penerimaan atau pembayaran lainnya dengan nilai 12 miliar sekian dan 8 miliar sekian. Yang selanjutnya penerimaan restitusi pajak dengan nilai 5 miliar sekian dan pembayaran pajak penghasilan dengan nilai 62 juta sekian dan 568 juta sekian. Kas digunakan untuk aktivitas operasi adalah 10 miliar sekian dan 303 juta sekian. Oke, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini ada uang muka pembelian aset tetap kosong ya. Dan yang kedua ada pembelian aset tetap pada tahun 2020 nilainya adalah 424 juta sekian. Yang ketiga penempatan deposito nilainya adalah 3 miliar sekian. 3 miliar ya. Selanjutnya pembayaran penambahan piutang lain-lain pihak berelasi nilainya adalah 4 miliar sekian dan 4 miliar sekian. Kas diperoleh dan dari digunakan untuk aktivitas investasi nilainya adalah 4 miliar sekian dan 1 miliar sekian. Lanjut ke yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada penambahan utang bank dengan nilai 5 miliar sekian dan 1 miliar sekian. Kedua ada pembayaran utang bank jangka panjang dengan nilai 23 juta sekian. Dan penerimaan dari penawaran umum saham perdana itu kosong. Selanjutnya ada pembayaran liabilitas sewa dengan nilai 14 juta sekian. Oke, selanjutnya kas diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan. Ini jumlahnya ada 5 miliar sekian dan pada tahun 2020 nilainya adalah 1 miliar sekian. Kenaikan atau penurunan bersih kas dan bank. Di sini nilainya pada tahun 2021 adalah 22 juta sekian dan pada tahun 2020 nilainya adalah 369 juta sekian. Selanjutnya kas dan bank awal tahun nilainya adalah 125 juta sekian pada tahun 2021 dan 494 juta sekian pada tahun 2020. Oke, sekarang yang terakhir adalah kas dan bank akhir tahun pada tahun 2021 nilainya adalah 102 juta sekian dan pada tahun 2020 nilainya adalah 125 juta sekian. Komponen kas dan bank terdiri dari kas dan bank. Kas sendiri nilainya adalah 75 juta sekian pada tahun 2021 dan 73 juta sekian pada tahun 2020. Yang kedua ada bank. Pada tahun 2021 nilainya adalah 27 juta sekian dan pada tahun 2020 nilainya adalah 51 juta sekian. Jumlahnya adalah 102 juta sekian pada tahun 2021 dan 125 juta sekian pada tahun 2020. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Pada laporan perubahan ekuitas ini terdapat beberapa akun. Di sini ada catatan, ada modal saham, tambahan modal di sektor, dicadangkan, belum dicadangkan, komponen ekuitas, dan jumlah ekuitas. Di sini saldo per 1 Januari 2020, modal sahamnya adalah 66 miliar sekian, dan tambahan modal di setornya pada tambahan modal di setornya adalah 4 miliar sekian, belum dicadangkannya 6 miliar sekian, dan komponen ekuitas lainnya adalah 106 juta sekian. Sedangkan jumlah ekuitasnya ada 78 miliar sekian. Oke.
Selanjutnya di sini ada ada laba komprehensif tahun berjalan. Belum dicadangkannya ada 379 juta sekian, dan komponen ekuitasnya ada 135 juta sekian. Jumlahnya ada 244 juta sekian. Ini tadi kan per 1 Januari 2020, sekarang per 31 Desember 2020. Modal sahamnya ada 66 juta sekian, masih sama seperti yang 1 Januari tadi. Dan untuk tambahan modal di setornya juga sama, 4 miliar sekian. Belum dicadangkannya naik menjadi 7 miliar sekian, dan komponen ekuitasnya menjadi 29 juta sekian. Jumlah ekuitasnya menjadi 78 miliar sekian. Di sini ada laba komprehensif tahun berjalan. Belum dicadangkan ada 147 juta sekian, dan komponen ekuitas lainnya ada 98 juta sekian. Jumlah ekuitasnya ada 246 juta sekian. Saldo per 31 Desember 2021, modal sahamnya ada 66 miliar sekian. Tambahan modal di setornya ada 4 miliar sekian. Belum dicadangkan ada 7 miliar sekian. Komponen ekuitas lainnya ada 69 juta sekian. Dan jumlah ekuitasnya ada 78 miliar sekian. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.